Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ramadhani. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A, Stambuk 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup administrasi keuangan. Yang pertama, mengenai konsep dasar administrasi keuangan. Administrasi keuangan negara merupakan kegiatan penataan kerjasama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan. Nah, di sini pengertian administrasi keuangan negara meliputi keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Menurut M.N. Azmi Ashir, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang menjadi kekayaan negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dr. Andes Ibnu Syamsi menjelaskan bahwa yang dimaksud hak negara yang berkenaan dengan keuangan adalah yang pertama, hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang. Yang kedua, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea, dan cukai. Yang ketiga, hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh balas jasa sebagai sumber penerimaan negara. Sedangkan kewajiban negara mencakup upaya-upaya membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar Hukum Keuangan Negara mengacu pada pasal 23 bab 3 Undang-Undang 1945. Secara lengkap pasal 23 tersebut berbunyi seperti ini. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, macam dan harga mutu uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, harga keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tentang tanggung jawab keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dimaksud oleh pasal 23 tersebut adalah Undang-Undang tentang Pemendaharaan Indonesia zaman Hindia Belanda dulu yang termuat dalam ICW nomor 448 tahun 1925, kemudian diubah dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Lembaran Negara atau LN 1945 nomor 66. Dan diubah lagi dengan undang-undang mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup administrasi keuangan. Keuangan negara meliputi 4 ruang lingkup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat, Pemda, BUMN, dan daerah maupun institusi yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Yang kedua, administrasi keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara berupa harta yang berbentuk uang, hak-hak negara seperti hak menagih atas kontrak kerja pertambangan, hak penangkapan ikan, hak pengusahaan hutan, kewajiban-kewajiban atau utang-utang negara seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersih negara, dan kekayaan alam. Lalu yang ketiga, administrasi keuangan negara merupakan kebijaksanaan anggaran, fiskal, moneter, beserta akibatnya di bidang ekonomi. Yang keempat, administrasi keuangan negara mencakup keuangan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, dan badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara maupun uang ataupun dana yang dimiliki masyarakat. Bahasan yang selanjutnya yaitu perencanaan administrasi keuangan negara. Penyusunan anggaran keuangan negara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang dimaksudkan pasal 23 ayat 1 saja, tetapi dimaksudkan juga sebagai rencana kerja sesuai dengan pendapat Dr. Andes Ibnu Syamsi bahwa penyusunan tersebut lebih merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu,
Dalam penyusunannya juga berdasarkan GBHN, sehingga APBN merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Konsekuensinya, penyusunan APBN harus menganut asas efektivitas dan efisiensi anggaran. Sebagaimana diatur, APBN dituangkan dalam bentuk undang-undang dan menjadi tanggung jawab badan eksekutif dalam implementasinya, yaitu dalam hal ini, Presiden dengan dibantu Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang 1945, Presiden dapat mengeluarkan peraturan atau keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaannya. Masing-masing menteri dapat pula menerbitkan peraturan atau keputusan menteri sebagai pedoman pelaksanaan teknis menyangkut bidang tugasnya masing-masing. Aturan mainnya adalah Presiden, Menteri maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya senantiasa berpedoman pada GBHN yang memuat strategi dan sasaran pembangunan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan administrasi keuangan negara. Menurut Ibnu Syamsi dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk APBN menganut sistem pengurusan keuangan yang terdiri dari pengurus umum atau pengurus administratif dan pengurus khusus atau pengurus bendaharawan. Pengurusan umum tersebut mengandung unsur penguasaan, sedangkan pengurusan khusus mengandung kewajiban. Dalam pengurusan umum ini terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan. Yang pertama, otorisator, yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerimaan negara. Yang kedua, ordonator, yaitu pejabat yang berwenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat dari adanya tindakan otorisator tersebut di atas. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai ordonator adalah Menteri Keuangan. Pengurusan khusus dilaksanakan oleh para bendaharawan dalam pasal 77 ayat 1 ICW Undang-Undang Pemendaharaan Indonesia. Yang dimaksud dengan bendaharawan adalah orang-orang atau badan-badan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan, atau menyerahkan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang-gudang atau tempat-tempat penyimpanan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Pemendaharaan Indonesia, diwajibkan memberi perhitungan atau pertanggungjawaban tentang hal pengurusannya. Yang dikenai pasal 55 ICW itu adalah pengurusan barang-barang saja, bukan pengurusan uang dan surat-surat berharga. Pasal 55 ICW yaitu pengurus barang-barang dalam gudang-gudang negara dan tempat-tempat penyimpanan lain ada di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan dan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam ordonansi. Dilihat dari objek pengurusan khusus, ada beberapa macam bendaharawan. Yang pertama, bendaharawan uang, yaitu yang menerima, menyimpan uang dan surat-surat berharga milik negara. Yang kedua, bendaharawan barang, yaitu yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik negara. Yang ketiga, bendaharawan uang dan barang, yaitu yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang dan barang milik negara. Nah, bendaharawan uang terdiri dari yang pertama, bendaharawan umum, yang menjalankan pengurusan kas negara dan bertugas menerima semua pendapatan negara, menyimpan dan melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah membayar dari ordonator. Yang kedua, bendaharawan khusus penerimaan tertentu, yang bertindak selaku penghubung antara pihak pembayar dengan kas negara. Tugasnya adalah menerima pembayaran dari yang berkewajiban membayar untuk selanjutnya menyetor ke kas negara. Yang ketiga, bendaharawan khusus pengeluaran tertentu, disebut juga bendaharawan UUDP atau uang untuk dipertanggungjawabkan, yang bertugas untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran tertentu atas beban anggaran. Nah, sekian pembahasan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup administrasi keuangan. Semoga dapat dimengerti. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.